Masihkah Liverpool perlu beli gelandang baru? Salah satu masalah Liverpool pada musim 2022-2023 ini adalah menurunnya performa para pemain tengahnya. Hal tersebut dikombinasikan dengan faktor cedera yang kerap datang menyapa. Liverpool pun disebut akan mendatangkan sekitar 3 gelandang baru pada musim panas nanti. Namun di laga lawan Leeds, terlihat bahwa hadirnya Trent Alexander-Arnold cukup mengatasi masalah di lini tengah tersebut. Selain ciamik dalam menyerang, hadirnya Trent sangat membantu dalam perebutan bola dengan para pemain lawan. Selain itu, masih ada juga Curtis Jones. Dalam beberapa laga terakhir, ia mulai menunjukkan grafik performa yang meningkat. Ia ikut terlibat dalam 1 gol di laga lawan Arsenal dan kemudian di laga lawan Leeds ia menciptakan 1 assist. Jurgen Klopp pasti akan mempercayainya musim depan apalagi jika ia bebas cedera. Selain itu, di lini tengah masih ada Harvey Elliott, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, hingga Stefan Bajcetic. Jadi, masihkah Liverpool beli gelandang baru? Jawabannya adalah iya. The Reds sendiri kemudian akan ditinggal Milner, Keita, dan Chamberlain yang kontraknya berakhir musim panas 2023 nanti. Ditinggal 3 pemain, Liverpool kemungkinan hanya akan butuh 2 gelandang baru. 1 pemain berposisi sebagai gelandang bertahan untuk melapis Fabinho, dan 1 gelandang lagi di pos nomor 8 untuk bersaing sekaligus melapis Jordan Henderson. Di sisi lain, Trent Alexander-Arnold tampil menawan saat banyak dimainkan di lini tengah ketika Liverpool membantai Leeds United. Umpan-umpannya krusial untuk The Reds. Ia adalah salah satu pemain Liverpool yang tampil menonjol di laga ini. Pemain asal Inggris tersebut berhasil mengemas 2 assist. Alexander-Arnold kembali banyak bermain di lini tengah seperti saat Liverpool imbang dengan Arsenal 2-2 akhir pekan lalu. Kemampuan apiknya mendistribusikan bola jadi salah satu kunci serangan Liverpool mengalir dengan baik. Dikutip dari WatchScore, Alexander-Arnold mencatatkan presentasi akurasi umpan sebesar 91%. Sebelumnya, Alexander-Arnold lebih banyak bermain di bek sayap kanan. Ia kerap kali dianggap jadi titik lemah si merah. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, begitu terkesan dengan penampilan Alexander-Arnold di lini tengah pada laga ini. Ia tak pernah meragukan kemampuan pemain 24 tahun ini dalam melepas umpan. Saya pikir juga yang menjadi sorotan adalah umpan terakhirnya atau asisnya untuk Nunes, tetapi dia memiliki beberapa umpan lagi dari posisi itu. Dimanapun Trent di lapangan, dia bisa menjadi penentu dengan umpan-umpannya. Dia sangat sering bermain untuk kami. Begitulah adanya, malam ini adalah pertandingan yang bagus. Anda bisa melihat bahwa dia menikmatinya, ujar Klopp dikutip dari situs Liverpool. Saus tomat Cristiano Ronaldo rahasia Diogo Jota akhiri pacaklik gol setahun di Liverpool. Bintang Liverpool Diogo Jota sempat puasa gol 1 tahun di Liga Premier Inggris, namun inspirasi saus tomat Cristiano Ronaldo membantu mengakhirinya. Diogo Jota akhirnya kembali mencetak gol di Liga Premier Inggris ketika Liverpool menggilas Leeds United 6-1 di Elland Road. Penyerang asal Portugal itu mencetak brace di laga tersebut yang merupakan gol pertamanya untuk The Reds di EPL semenjak April 2022 atau setahun lalu. Selama periode itu, Jota mengalami masalah kebugaran dan performa. Namun dukungan dari kompatriotnya Cristiano Ronaldo membantunya tetap bersikap positif. Apa kata Ronaldo pada Jota? Striker Al Nassr itu bilang pada Jota bahwa mencetak gol itu layaknya membuka tutup botol saus tomat. Setelah tetesan pertama keluar, semuanya langsung keluar. Jota lalu berbicara pada Sky Sport soal saran dari ex Manchester United tersebut. Itu satu kalimat yang Ronaldo katakan dan saya ingat-ingat terus sampai sekarang. Menurut saya, sepak bola tak bisa diprediksi dan inilah yang kita sukai dalam permainan ini. Segalanya bisa berubah dengan cepat. Jota mengalami cedera hamstring dan betis di musim 2022-2023 dan cedera terakhirnya sampai membuatnya tak bisa ikut Piala Dunia 2022. Ia lega akhirnya bisa melalui periode berat tersebut dan berkata kepada laman resmi Liverpool, "Sepertinya ada sedikit sisa musim lalu. Saya tak mencetak gol di beberapa laga terakhir. Sekarang saya sedang berusaha mendapatkan momentum dan laga-laga yang seperti ini atau versus Leeds pasti akan membantu saya mendapatkannya. Jadi kami harus memaksimalkan momen ini karena sangat sulit untuk mencapainya." Apa selanjutnya untuk Jota dan Liverpool? Jota adalah sumber gol terpercaya selama berbakti di Anfield dengan catatan 36 gol dari 105 penampilan.
Dan ia bakal berharap bendungan golnya benar-benar sudah terbuka karena ia harus bersaing dengan pemain-pemain seperti Darwin Núñez, Luis Diaz, Fabio Carvalho, dan Cody Gakpo untuk mendapatkan menit bermain. Bayern Munchen menyesal seumur-umur Boyong Mane dan bakal dipulangkan ke Liverpool bukan karena ribut dengan Sané. Bayern Munchen dikabarkan telah mengambil sikap perihal situasi Sadio Mane. Klub bersiap untuk melepas atau mengembalikannya ke Liverpool yang terus dispekulasikan akan dengan senang hati dan tangan terbuka menyambut kembali legenda mereka itu. Berbagai pihak menebak keputusan Bayern menendang Mane utamanya karena perkelahiannya dengan Leroy Sané pekan lalu saat The Bavarian dihajar Manchester City di leg pertama perempat final Liga Champions. Raksasa Bundesliga ini disebut tak ingin iklim positif di ruang ganti menjadi rusak gara-gara keberadaan Mane yang saat ini tengah dihukum klub. Sebagai gambaran besar, namun lebih dari itu, penyesalan Bayern mendatangkan Mane bukan semata karena bentrokan dia dengan Sané, melainkan penampilannya di lapangan dianggap tidak berbanding dengan gaji yang dia terima di Allianz Arena. Selain itu, manajer anyar Bayern Munchen Thomas Tuchel memang tidak memiliki rencana jangka panjang untuk Mane. Ex juru taktik Chelsea dan PSG itu melihat pemain internasional Senegal itu tidak bisa masuk dengan sistem permainan Jerman. Masa depan yang serba tak pasti di Bayern membuat namanya dikaitkan dengan deretan klub ambisius Eropa. Namun yang paling santer berdengung saat ini adalah potensi kembalinya Mane ke Anfield.